jamaah pengawasan ahad pagi wonten Masjid Fatimah Daten kamugi kinurmatan alhamdulillah puji lan tasyukur monggo sami-sami paring langkah dumateng Rabbul Izzah Allah Ta'ala ingkang sampun maringi kapinten-pinten nikmat ugi maringi kawula panjenengan iman lan Islam. Mugi-mugi wasilahipun nikmat ingkang sampun keparing dumateng kawula panjenengan saged dadosaken tambahipun amal ibadah dan mugi ketakwaan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat lan salam katur dumateng junjungan kawula panjenengan sami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan kaluhur dumateng para sahabatipun, para ahli bait, lan mugi-mugi kawula panjenengan pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di jabatan akhirat. Allahumma amin. Insyaallah injang menika pengaosan ahad pagi kaitanipun majelis takon ingkang sampun kalampah setiap ahad pertama ini saderengipun mulai wonten majelis takon dalam wiwiti rumiyin kanthi tadabbur Quran. Monggo para jamaah sedanten sami bika kawula Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Hadid yang menika surat ingkang nomor 57 ayatipun yang menika ayat ingkang nomor 16. Surat Al-Hadid ayatipun menika ayat nomor 16 dalam wawasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a Jamaah sekalian, ayat ke-16 dari surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam yakni lil ladzina amanu. Alam ini istilah pun istifham, bentuk pertanyaan. Apakah belum? Apakah belum yakni lilladzi
amanu, yakni datang. Apakah belum datang lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, maksudnya belum datang waktu bagi orang-orang yang beriman, antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk hati mereka itu khusyuk, lidzikrillah, ya, untuk hati mereka itu khusyuk di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun kepada mereka berupa kebenaran, yaitu wahyu Al-Qur'an. Wa ma nazala minal haq, dan apa yang turun kepada mereka dari kebenaran, yaitu Al-Qur'an. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, wala yakunu, dan mereka tidak menjadi kalladzina utul kitab, seperti orang-orang yang diberi kitab, min qabl, sebelum mereka, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani. Faqala alaihimul amad, di mana sudah lama waktu, jarak waktu antara mereka dan nabi-nabi mereka. Faqasat qulubuhum, maka kemudian hati mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini memberi satu teguran kepada kita, karena bentuk pertanyaan ini yang Allah sampaikan itu adalah pertanyaan untuk kita renungkan, ya. Lebih tepatnya itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Alam yakni lil ladzina amanu, alam yakni lil ladzina amanu, belum datangkah satu waktu, atau apakah belum datang satu waktu bagi orang-orang yang beriman itu untuk khusyuk. Nah, jamaah dirahmati Allah, khusyuk itu apa? Ya, khusyuk itu bisa bermakna khudu, wasakinah, tunduk dan tenang. Jadi hati itu disebut hati, bapak-bapak, ibu-ibu, karena dia bolak-balik. Bahasa Arabnya hati itu qalbun. Qalbun dari kata-kata qalaba yaqlibu, artinya bolak-balik. Maka hati itu sering berbolak-balik, kadang senang, di situ susah, kadang gelisah, yang sedih, habis itu gembira, ya, terus bolak-balik terus. Ya, hati itu selalu bolak-balik dalam hitungan detik. Ya, yang hati itu sebelumnya takut bisa jadi tenang, yang sebelumnya benci bisa jadi cinta, bolak-balik. Tidaklah disebut hati itu qalbun karena, kecuali karena sifatnya yang apa? Bolak-balik. Nah, maksud hati yang khusyuk itu adalah hati yang anteng. Ya. Kalau biasanya bolak-balik terus begini, dia anteng. Ya. Antengnya hati ini menunjukkan kalau dia sedang tenang. Dan ketenangan hati itu salah satu wasilahnya adalah dzikrullah. Di dalam ayat yang lain disebutkan ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati itu jadi tenang. Maka kalau kita sedang gelisah,
susah, bapak-bapak, ibu-ibu, obat dari kegelisahan itu dikeluar. Ketika hati kita sedang cemas, sedang khawatir, sedang takut, ya, obatnya adalah zikir. Nanti tenang hati. Cemasan, ketakutan itu kan bolak-baliknya cepat. Disebut di dalam bahasa Arab ittirab. Ittirab itu hati yang muttarib. Itu hatinya tidak anteng, bergetar. Ya. Muttarib itu apa namanya? Gemetar. Itu kata-kata yang dipakai untuk menggambarkan hati yang sedang gelisah, hati yang sedang gundah, ya, hati yang sedang khawatir. Itu disebut muttarib. Nah, agar dia tenang, anteng, itu zikir. Ya, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Tahuilah dengan zikir kepada Allah hati akan tenang. Nah, di ayat ini alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum datang bagi orang-orang beriman di mana hati mereka itu bisa khusyuk, bisa tenang untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mengingat atau merenungkan mana zalaminal haq, apa yang datang kepada mereka dari kebenaran, yaitu Quran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ayat ini berupa pertanyaan, tapi sebetulnya mengandung perintah. Alamnya itu kan tadi pertanyaan, apakah belum datang? Tapi maknanya sebetulnya perintah. Di sini perintah bagi kita semuanya sebagai orang beriman untuk mengkhusyukkan hati, mengingat Allah dan mentadabburi Quran. Untuk mengkhusyukkan hati dan mentadabburi Al-Quran. Wa ma nazala minal haq. Kenapa kita diminta mentadabburi Quran? Karena Al-Quran itu semua isinya benar. Semua isinya kebenaran. Semua isinya petunjuk. Orang ketika dia itu khawatir, bingung, gelisah, ya, karena tidak tahu apa yang harus dia kerjakan. Karena nggak ngerti petunjuk. Sehingga ketika dia itu merenungkan, mentadabburi Quran, hatinya jadi tenang. Wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitab, dan jangan sampai jadi seperti orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, yang mereka itu jauh dari nabinya. Fatala alaihimul amad, itu jauh dari nabinya. Ya. Kalau kita ketahui, sejak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam, diangkat ke langit, ya, belum mati, nggih. Keyakinan kita sebagai orang beriman, sebagai muslim, bahwa Nabi Isa itu diangkat. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, juga mereka tidak bisa mensalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, kan tetapi diserupakan, ya, diserupakan pada mereka sosok yang mirip dengan Nabi Isa. Itulah yang dibunuh, itulah yang disalib. Banyak yang mengatakan namanya Yudas Iskariot, ya. Itu yang kemudian disalib, tapi dianggap itulah Isa. Yang benar Nabi Isa diangkat. Sejak itu sampai diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjarak sekitar 600-an tahun, 6 abad. Jadi orang Yahudi dan orang Nasrani itu
kebaikan mereka dulu sangat tergantung dengan dekatnya mereka kepada Nabi. Semakin mereka jauh dari Nabi, artinya nggak ada Nabi yang diutus, ya, itu nggak ada peringatan yang bisa mereka dapat. Tambah lagi, kitab suci mereka itu sudah diselewengkan, baik Taurat atau Injil yang sekarang itu beredar semua, itu tidak bisa dipastikan keasliannya, keotentikannya nggak bisa dipastikan bahwa semua yang ada di Taurat atau Injil itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita meyakini bahwa Taurat dan Injil itu kitab suci, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat sebelum kita. Tapi yang kita yakini adalah Taurat dan Injil yang dulu turun kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Kalau Taurat dan Injil yang sekarang beredar, ini kita tidak meyakini kalau itu betul-betul firman Allah. Ya. Sehingga apa? Di sini disebutkan ketika mereka itu sudah tidak dekat dengan Nabi, nggak ada Nabi yang diutus, itu yang disebut masa fatrah, ya. Akhirnya hati mereka keras, fatala alaihimul amatu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik. Ayat ini bil munasabah, bapak-bapak, ibu-ibu, memberi petunjuk kepada kita 3 hal agar hati kita itu khusyuk, agar hati kita lembut. Karena tadi disebutkan faqasat qulubuhum, kemudian keras hati seseorang. Lawan dari keras lembut, antakhsha'a qulubuhum, sebagian ulama menafsirkan antalina qulubuhum. Lin itu artinya lembut. Apakah belum datang masa bagi orang-orang beriman untuk melembutkan hati mereka, gitu kalau ditafsirkan dengan antalina qulubuhum, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa ahli tafsir. Ada 3 hal di ayat ini yang bisa kita kerjakan untuk melembutkan hati. Yang pertama adalah zikrullah, tadi sudah kita singgung. Selain melembutkan hati, juga menjadikan hati itu khusyuk. Makna khusyuk tadi salah satunya apa? Sakinah. Jazakumullah khairan. Makna khusyuk tadi salah satunya adalah apa? Sakinah, tenang. Dan khusyuk juga bimaknal khudu'. Khudu' itu tunduk dan tenang. Artinya hati itu tunduk kepada ketentuan Allah, kepada syariatnya Allah. Kalau hati sudah tunduk kepada Allah mesti tenang, gitu. Kalau hati sudah tunduk kepada Allah pasti tenang, ya. Kemudian tadi juga kita sampaikan takhsha'a bimakna talina, jadi lembut. Yang pertama zikrullah. Yang kedua adalah tadabbur Al-Quran, ya. Antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq, li dzikrillah wa li dzikri ma nazala minal haq, begitu tafsirnya. Untuk mengingat Allah dan mengingat apa yang diturunkan kepada mereka dari kebenaran, yaitu Quran. Ya. Gimana prakteknya mengingat Allah? Ya, mengingat Allah itu ketika hati, lisan dan pikiran itu serempak, ya, mengucapkan asma Allah atau sifat-sifatnya yang mulia, ya, atau kalimat-kalimat zikir yang mengandung pujian kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalaulah hati seseorang itu hanya mengucap Allah, 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 itu menurut jumhur ulama sudah mendapatkan pahala zikir. Jadi zikir nggak harus subhanallah, nggak harus alhamdulillah, meskipun fadilah subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar itu tentu besar fadilahnya. Tapi seandainya dia hanya Allah, 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 apakah sudah dapat pahala zikir? Jawabannya sudah. Jadi ini kadar minimal seseorang mengingat Allah itu ya apa? Ketika hati, pikiran, dan lisan itu mengucapkan Allah. Ya. Lebih sempurna lagi ya ketika dia mengingat Allah dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya Rasulullah mengajarkan kepada kita kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, mahbubatani indar rahman. Dua kalimat ringan untuk diucapkan lisan, tapi berat di timbangan. Timbangan maksudnya timbangan amal di akhirat. Dan dua kalimat ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa bunyi kalimatnya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimatnya apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan buatan Pak? Coba ini bareng-bareng. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ternyata dua kalimat ini diucapkan seseorang itu bisa menjadi wasilah dia dicintai sama Allah, bisa menjadi wasilah timbangan amalnya berat di akhirat. Dua kalimat itu contoh zikir yang ma'thur ya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sempurnanya gitu. Dan nanti banyak zikir wirid ya. Setelah habis sholat kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, kemudian tahlil, itu juga zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi seminim-minimnya orang itu cuman bisa nyebut Allah, 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 itu sudah apa? Sudah zikir. Ya, dapat pahala di zikir. Terus yang kedua tadabur tadi. Tadabur itu maknanya adalah tafahum, memahami, merenungkan ya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami dan merenungkan firman Allah. Yang harus kita ketahui, hukum tadabur bagi setiap muslim itu wajib. Hukum tadabur bagi setiap muslim itu wajib. Membaca Al-Quran bagi setiap muslim itu hukumnya sunnah. Yang wajib surat Al-Fatihah ketika sholat. Selain itu tilawatul Quran sunnah. Tapi mentadaburi Al-Quran wajib. Apa bisa Ustaz orang tidak baca Quran tapi tadabur? Bisa. Dia nggak baca tapi dengerin. Ketika dibacakan kepadanya Quran, terus dia memahami, merenungkan firman Allah yang dibacakan. Apa maksud firman tadi? Itu hukumnya wajib. Ya. Di kadar minimalnya ya, nggak harus semua Quran, tapi kadar minimalnya. Tidak boleh orang itu mendengar firman Allah terus kemudian dia cuek, hatinya acuh tak acuh, nggak mau tahu itu apa, nggak mau tahu artinya, nggak mau tahu maknanya, nggak mau tahu isi kandungannya, tidak mau merenungkan.
Nah, yang seperti ini ya, ini berdosa. Dan biasanya ketika seseorang itu mengacuhkan Al-Quran, nah itu menjadikan hatinya keras ya. Maka dalam satu firman Allah yang lain, afala yatadabbarunal qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadaburi Quran? Apakah hati mereka itu sudah terkunci sehingga tidak mau mentadaburi Quran? Jadi orang yang nggak bisa tadabur itu ada masalah di hatinya. Karena organ yang paling berperan dalam bertadabur, dalam memahami dan merenungkan firman Allah itu hati. Kalau orang belajar tafsir, itu yang bekerja otak. Bisa jadi dia membaca tafsir Quran, otaknya paham, tapi nggak masuk ke hati. Maka ada ahli-ahli tafsir, tapi keblinger. Masalahnya apa? Belajar tafsir cuman pakai otaknya, tapi tidak mau mentadaburi dengan hati. Nah, tadabur ini beda ya. Yang paling berperan ketika bertadabur itu hati, meskipun tentu melibatkan otak karena memahami tadi ya. Memahami dan merenungkan, yang merenungkan hati, yang memahami otak, atau yang memahami otak, yang merenungkan hati. Dari paham dulu kemudian direnungkan. Nah, seminim-minimnya tadabur bagaimana? Menurut para ulama, seminim-minimnya tadabur itu adalah dengan mengagungkan Al-Quran, menghadirkan perasaan keagungan Quran. Itu seminim-minimnya tadabur. Baik ketika kita baca atau ketika kita dengar, kita harus menghadirkan perasaan bahwa yang kita dengarkan itu sesuatu yang agung. Karena yang kita dengarkan firman Allah. Maka Allah mensifati Al-Quran itu Al-Quranul Azim. Innahu laqur'anun azim. Sesungguhnya dialah Al-Quran yang agung. Karena Allah juga mensifati dirinya sebagai zat yang maha agung. Itu minimalnya. Mungkin kita belum bisa memahami detail setiap firman Allah, tapi seorang muslim hatinya merasa bahwa yang didengar itu firman Allah dan itu perkara yang agung, itu sudah dapat pahala tadabbur. Dan biasanya hati yang seperti ini itu gampang tersentuh ya. Terkait ruwaibidah itu memang tersebut di dalam hadis ya. Rasulullah SAW menyampaikan redaksi lengkapnya, sayati alaikum sanawatun khadda'at, akan datang pada kalian tahun-tahun yang menipu, yusaddaqu fihal kadhib, orang bohong dipercaya, pembohong dipercaya, wa yukadzabu fiha shadiq, sedangkan yang jujur dianggap bohong, wa yukhawwanu fihal amin, orang yang terpercaya dianggap berkhianat, wa yu'tamanu fihal khain, sedangkan yang berkhianat dikasih amanah. Ini kan kebolak-balik istilah orang ya apa itu Joyoboyo, wolak-waliking zaman gitu ya. Karena serba kebalik, yang jujur dianggap bohong, yang pembohong dipercaya, yang berkhianat dikasih amanah, yang dia amanah justru dianggap berkhianat ya, dianggap berkhianat, difitnah, dijebloskan penjara dan seterusnya. Itu yang disifati Rasulullah sanawatun khadda'at ya. Kemudian wayantiqu fiha ruwaibidah. Nah itu lanjutan hadis itu, kemudian Rasulullah mengatakan, dan berbicara di zaman itu, tahun-tahun yang menipu itu,
Ar-Ruwaibidah. Para sahabat nggak paham Ruwaibidah itu apa dan siapa. Maka mereka bertanya, waman humur Ruwaibidah ya Rasulullah. Siapakah itu Ruwaibidah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, rajulun tafih yatakallamu fi umurin amma. Orang bodoh, ya, ilmunya sedikit, tadi disebut cupet tadi ilmunya, tapi berbicara di dalam urusan-urusan umat, urusan-urusan hajat orang banyak. Ya, artinya begini, menanggapi hadis tadi, apa yang disampaikan Rasulullah dan itu sahih dari Rasulullah SAW. Ketika hadis itu sahih dan hadis tadi ini sahih derajatnya dari Rasulullah SAW, maka pasti benar, pasti akan terjadi. Meskipun tidak tahu kapan, pasti akan terjadi. Nah, apakah itu di tahun-tahun ini yang kita sekarang ada hidup di dalamnya ini atau bukan? Wallahu a'lam. Kalau banyak hal yang kemudian sifat-sifatnya mirip, ya bisa jadi, tidak menafikan bahwa yang dimaksud tahun-tahun menipu itu ya sekarang ini. Berarti kalau sudah di situasi seperti ini, maka kadang kita harus berpikir dengan logika kebalik. Logika kebalik itu kalau ada yang dikasih amanah, berarti itu pembohong. Kalau ada yang dijebloskan penjara, berarti itu yang jujur. Kadang butuh begitu, ya. Tapi kebenaran mutlak itu adalah apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Maka ya kita pegangan dengan iman dan ketakwaan kita, minta petunjuk sama Allah agar dibukakan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu intattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, seandainya kalian itu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan pada diri kalian itu tuh pembeda. Allah akan berikan, ilhamkan kepada kita ketika kita bertakwa pembeda, furqana. Furqan ini nanti akan membedakan tadi yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, itu ya. Itu yang terpenting sebetulnya. Masalah kejadian itu mesti terjadi, wong sudah disampaikan nubuatnya sama Rasulullah. Tapi yang terpenting bagi kita jangan sampai kita ketipu. Karena kan tahun-tahun tadi menipu disifati sama Rasulullah. Agar kita tidak tertipu, iman dan takwanya kita kuatin, kita kencengin. Niscaya Allah kasih kepada kita pembeda. Wallahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya minta dijelaskan itu apa yang namanya khusyuk dalam sholat, dan bagaimana caranya kita itu bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Ya. Tadi sudah kami sampaikan ya bahwasanya khusyuk dalam sholat itu khusyuk itu maknanya adalah khudu' wasakinah, ya, tunduk dan juga tenang, ya. Artinya orang yang khusyuk dalam sholat itu yang diminta, yang diperintah itu hatinya yang khusyuk. Meskipun nanti anggota badan itu juga mempengaruhi kekhusyuan. Nah, dalam satu riwayat hadis pernah ada sahabat sholat, ada satu sahabat sholat, sholatnya itu untrek apa, usak, gitu. Ya, pokoknya dikit-dikit gerak gitu, ya, usek gitu, istilahnya tuh nggak tenang. Maka kemudian Rasulullah SAW mengomentari apa yang dilakukan oleh sahabat itu dengan mengatakan, lau khasha'at jawarihuhu la khasha'a qalbuh. Kalau saja
anggota tubuhnya itu tenang, hatinya juga akan ikut tenang, akan ikut khusyuk. Oke, artinya untuk mencapai kekhusyuan itu salah satu wasilahnya juga menenangkan apa? Anggota badan. Atau kita hukum ini terbalik juga bisa. Orang kalau dia hatinya khusyuk, sholatnya anteng, ya, nggak banyak usil tadi, nggak banyak usek. Itu salah satu. Jadi yang diminta untuk khusyuk itu asalnya adalah hatinya, ya, meskipun nanti anggota badan juga harusnya ngikut gitu nggih. Nah tadi makna khusyuk itu seperti itu. Makna khusyuk itu khudu dan sakinah, hati itu tunduk, hati itu merendah. Nggak mungkin khusyuk itu tercapai dalam kondisi hati sombong. Orang ketika sholat itu kan momen dia menundukkan diri toh di hadapan Allah. Khususnya pas apa? Pas sujud. Ya. Manusia itu kan kadang ada momen dia ngerasa hebat itu. Karena pencapaian-pencapaiannya, pencapaian keilmuan, pencapaian secara materi, pencapaian secara jabatan. Dan sewu terus jadi kemaki. Ya, ngerasa apa? Hebat. Maka sholat itu harusnya menjadikan dia tunduk. Karena ketika sholat dia sujud. Apa yang mau disombongkan? Kening ini adalah bagian yang paling tinggi dan paling mulia dari tubuh kita. Itu harus direndahkan sampai ke titik yang paling rendah. Bahkan dalam kondisi sujud itu lebih rendah daripada pantat. Gitu. Dan itu jadi syarat sahnya sujud. Orang kalau sujudnya itu, mohon maaf, bagian pantat belakang itu tidak lebih tinggi daripada apa namanya? Keningnya, sujudnya nggak sah. Istilahnya memang harus jengking gitu. Kan bisa tuh kalau dibuat agak lurus itu bisa tuh. Tapi itu nggak sah, memang harus gini. Kalau nggak begini ini sujudnya nggak sah, ya. Itu syarat sahnya sujud. Nah di momen itulah harusnya orang betul-betul membayangkan kalau dirinya itu hina di hadapan Allah. Dirinya hina di hadapan Allah. Manusia tidak boleh menghinakan dirinya di hadapan manusia lain. Nggak boleh. Kita menghinakan diri kita di hadapan manusia lain nggak boleh. Tapi di hadapan Allah wajib. Kalau ada orang kok menghadap Allah ngerasa lebih hebat, ngerasa petentang-petenteng, nggak bakal khusyuk. Nah jadi khusyuk tadi khudu, tunduk, dan sakinah, tenang. Itu maknanya. Nah bagaimana agar bisa dapat khusyuk? Nah, kiat-kiatnya sebetulnya banyak. Seperti memperkuat niat ketika sholat, ya. Kemudian menghilangkan atau menjauhkan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketika sholat. Contoh Rasulullah SAW bersabda, la sholata ma'a hadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Jangan seseorang itu ngerjakan sholat bersamaan dengan dihidangkan makanan. Kalau pas makan malam, makanan sudah dihidangkan, kok adzan isya, itu bukan sholat dulu baru makan, tapi makan dulu baru sholat. Kalau sholat dulu baru makan itu malah makruh. Salah satunya kenapa kok Rasulullah memakruhkan itu? Karena sholatnya seseorang terganggu dengan makanan. Wala huwa yudafi'ul ahbatsan. Juga jangan sholat dalam kondisi ngempet, buang air kecil atau buang air besar. Ya. Karena kalau begitu gimana mau khusyuk? Itu salah satu kiat-kiatnya. Kemudian diantara kiat-kiat khusyuk adalah
tafahum ma'anil qiraah, memahami, menghayati makna yang kita baca. Ketika baca Al-Fatihah, paham maknanya, akan lebih bisa khusyuk. Ya, memahami setiap bacaan-bacaan, bahkan termasuk takbiratul ihram. Ketika kita subhana rabbiyal azim, kita baca subhana rabbiyal a'la, itu apa sih maknanya? Doa-doa yang kita baca, ketika orang lebih paham makna dari apa yang dibaca akan lebih khusyuk. Itu diantara kiat-kiatnya, Pak. Masih ada yang lain tapi sementara itu dulu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya mau tanya tentang orang kafir. Ketika nanti di yaumul akhir ada perhitungan amal. Pertama adalah tanpa hisab. Yang kedua adalah hisaban yasir, yaitu hisab yang ringan. Yang ketiga adalah hisaban sadid, yaitu hisab yang keras. Yang saya tanyakan, apakah orang kafir nanti akan juga dihisab karena tanpa amal, tanpa iman? Dan selanjutnya, ketika orang kafir itu sudah masuk Islam, apakah amal atau dosa-dosanya yang sebelum Islam itu juga nanti akan dihisab juga? Begitu dan benar. Orang kafir di akhirat tetap dihisab. Dalilnya di surat Al-Muddatsir, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya, qalu masalakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yaqin. Kenapa kok kalian sampai masuk neraka? Maka orang kafir ini yang bertanya malaikat, kenapa kalian kok sampai masuk neraka? Kenapa? Ya, orang-orang kafir ini menjawab, qalu lam nakum minal musallin, dulu kami ketika di dunia nggak pernah sholat. Walam naku nut'imul miskin, nggak pernah ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kumpulnya kami ini bersama orang-orang yang mengolok-olok, mendustakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dulu mendustakan hari kebangkitan. Maka para ulama di situ mengatakan bahwa meskipun orang kafir itu kafir, dan ketika dia sholat, ya sholatnya nggak sah karena syarat sahnya sholat harus Islam. Tapi di akhirat itu tetap dihisab, tetap ditanyakan, ya, terkait cabang-cabang amalan dalam syariat. Kamu sholat nggak? Kamu puasa nggak? Itu tetap dihisab gitu. Padahal ya jane kafir gitu. Nah, apa hikmahnya tetap dihisab itu? Ya, untuk semakin memberatkan adabnya. Selain adab atas kekafiran, juga ada adab atas tadi meninggalkan perintah, melanggar larangan. Ya, kamu dulu minum khamr kan, kamu dulu zina kan, padahal dosa kafir itu kan udah paling besar, tapi tetap dipreteli, didetailkan satu persatu setiap dosa itu agar untuk, padahal kan nanti dosa zina ada hukumannya sendiri, dosa mencuri ada hukumannya sendiri, dosa minum khamr kan gitu nggih. Itu tujuannya untuk semakin memperberat apa? Siksa. Jadi orang kafir itu tetap apa namanya dihisab di akhirat, ya. Juga di dalam firman Allah yang lain, termasuk amal kebaikannya dia itu tetap dihitung, ya, tetap dihitung. Oh, kamu dulu kafir ya, kamu dulu pernah ngasih donasi lah, istilah mereka itu bukan sedekah ya, donasi ya. Ya donasi atau apa, bantu tetangganya, terus nolong orang, itu nanti di akhirat tetap, karena Allah tidak mendolimi siapapun, itu tercatat. Tapi apa firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantsura, dan kami datangkan
kepada orang-orang kafir itu apa yang mereka kerjakan ketika di dunia dari kebaikan. Didatangkan semua. Ini kebaikan kamu, ini catatan kamu pernah berbuat baik ini. Tapi kemudian waja'alnahu haba'an mansura, tapi kemudian dijadikan seperti debu yang berterbangan, nggak ada faedahnya. Karena terhalangi kekafiran. Makanya jangan sampai tertipu propaganda orang-orang liberal yang mengatakan, "Wah, agama itu nggak begitu penting, yang penting berbuat baik." Menurut mereka berbuat baik itu ya baik sama tetangga, baik sama orang, ngasih makan, ngasih donasi. Hanya itu, kebaikan yang paling puncak itu adalah ketika seorang hamba tunduk sama Allah. Ya, karena kalau tidak ada keimanannya, nggak ada ketauhidannya, itu percuma semua. Habaan mansura. Gitu. Jadi orang kafir tadi tetap dihisab meskipun dirinya kafir. Hikmahnya tadi untuk semakin memperberat azab. Sama apa lagi tadi, Pak? Kamu ngikut? Oh, ketika sudah masuk Islam, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, apabila mereka selesai dari kekafirannya, kemudian masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni semua yang pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi Islam itu menghapus semua dosa. Ya, maka ketika ada mu'alaf ya, ada yang bilang begini, orang paling beruntung itu, ini logika gitu. Bukan secara standar syariat ya, tapi standar logika. Meskipun boleh dibenarkan, boleh juga gitu. Orang paling beruntung itu dia yang dulunya kafir, sudah melakukan semua hal kemaksiatan yang macam-macam itu semuanya sudah, menjelang meninggalnya masuk Islam, kemudian meninggal. Kenapa disebut beruntung? Karena sudah ngerasake kemaksiatan semuanya, tapi kemudian diampuni gara-gara keislamannya. Ya. Dalilnya ayat tadi itu. Ya. Wahai orang-orang qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir itu, kalau mereka selesai dari kekafirannya dan masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf, diampuni semua yang telah lampau. Allah taala alam. Satu lagi pertanyaan. Monggo, ada nih. Nyala betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perihal akhlak itu ya, mendoakan umat dalam keadaan itu perihal salam. Salam itu kita jumpai di zaman itu minim sekali, dan ketika kita menyalami salam itu tidak ada gimana ini hukumnya. Tidak berjaga salam. Apakah kita mencoba salam lagi, dan jawab lagi, atau kita berhenti? Padahal bersama muslim. Taib, hukum dasar mengucapkan salam kepada sesama muslim itu sunnah. Bukan wajib, sunnah. Jadi orang yang mengerjakannya dapat pahala. Meskipun salamnya nggak dibales, meskipun salamnya nggak dijawab. Ya. Rasulullah SAW di dalam satu hadisnya memerintahkan kepada kita afsus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Tebarkanlah salam, sambunglah silaturahmi, bagi-bagikanlah makanan, bangunlah malam untuk sholat ketika orang-orang tidur. Maka dengan amalan 4 amalan ini
tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Jadi menyebarkan salam itu sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, di antara kebaikan ketika ditanyakan kepada Rasulullah, antusallima ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam atau antakro'as salam, dalam riwayat antakro'as salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada siapa yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenal. Tapi maksudnya muslim. Kalau kita berada di satu daerah yang mayoritas di situ muslim 99% gitu. Meskipun kita nggak kenal semua orang, ya ketemu salam aja. Assalamualaikum. Nggak kenal siapa itu, nggak ngerti. Emang salam harus sama yang dikenal kan enggak? Ya, itu termasuk dari kebaikan yang sekarang mahjuroh, sunnah yang ditinggalkan, yaitu menyalami orang yang tidak dikenal. Karena orang sekarang sama yang kenal aja nggak salam. Seperti yang disampaikan tadi. Nah, itu hukum mengucapkan salam. Sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Sehingga ketika orang disalami kok tidak jawab, dia dosa. Dia dosa. Dan bagi yang salam sudah bara'atu dhimmah, artinya sudah lepas gugur tanggung jawab. Dia udah nyalami kemudian nggak disalami, ya itu tanggung jawab yang disalami di hadapan Allah karena nggak mau jawab. Meskipun boleh juga kita menasihati. Bahkan dianjurkan kalau bisa menasihati, kita nasihati. Mas, tak salami kok orang mbok jawab. Boleh. Hukum jawabi salam itu wajib loh Mas. Nah, kita nasihati boleh. Kalau kita nyalamin orang nggak dijawab, habis itu kita nasihati, berarti tambah pahala lagi, yaitu pahala nasihat, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Nah, terus jangan kapok. Ya terus pokoknya salam nggak dijawab, ya disalami. Bahkan ketika yang kita salami dan nggak jawab itu adalah pihak yang sedang berseteru kepada kita. Kadang kan orang ada neng-nengan, ada permusuhan atau apa gitu ya. Terus kemudian kita pengen berbaik, kita pengen memulai salam. Maka disebutkan oleh Rasulullah ketika terjadi perselisihan di antara kedua saudara muslim, di antara dua saudara muslim, maka beliau mengatakan fa khairuhuma man yabda'u bisalam. Sebaik-baik dari kedua orang yang berselisih ini adalah yang pertama kali memulai salam, pertama kali negur. Ya, karena yang memulai salam dan menegur tanda kalau dia pengen baikan. Kan gitu. Nah, tapi kadang satunya nggak mau, akhirnya disalami melengos, disalami menang wae gitu ya. Nggak apa-apa, wis tetap salam. Ya, insya Allah dengan sering dan kita terus inten nyapa dan menyalami yang bersangkutan, semoga jadi wasilah untuk nanti apa? Didamaikan. Wallahu taala alam. Katen cekap nggih. Semoga bermanfaat majelis di pagi hari ini. Tadi kaitannya melembutkan hati dengan 3 hal dan juga dilanjutkan dengan majelis takon. Semoga dimudahkan untuk kita bisa bertemu di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallim wa barik ala Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa ibu belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.